Teteh menerimanya warungnya dibongkar. Terima banget karena kan pinggir kali itu emang milik milik pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napi Namoto. Di pagi hari ini guys, menjelang siang ya, kita akan mengupdate kembali normalisasi yang diprogramkan oleh Bupati Bekasi Bapak Ade Kuswara ya, mengikuti instruksi dari Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi atau KDM. Dan kali ini kita mengupdate-nya di Kali Cikarang guys, normalisasi Kali Cikarang di bagian hilirnya ya. Ini berada di Kampung Penombo, Kecamatan Muara Gembong guys, Kabupaten Bekasi. Nah, saat ini yang dikerahkan untuk melakukan normalisasi di Kali Cikarang hilir ini guys ya, ada 5 ekskavator atau 5 beko. Yang baru kita lihat tadi itu baru 2 beko guys, sedangkan yang 3 lagi kita belum lihat ya keberadaannya. Nanti kita akan cari tahu di mana 3 beko tersebut melakukan pengerukan ya, ataupun pembongkaran bangunan liar yang masih berdiri di sepanjang tepi kali ini guys. Yang kita lihat di layar adalah satu beko ya, satu ekskavator berwarna kuning sedang melakukan pengerukan lumpur dan juga sampah ya. Ini sampahnya mayoritas itu seperti tumbuhan liar ya, tumbuhan liar eceng gondok dan juga beberapa batang pohon pisang guys. Ini dikeruk nantinya ya, lalu dinaikkan ke truk untuk selanjutnya dibuang ke lokasi pembuangan yang telah ditentukan guys. Nah, saat ini sudah ada 2 truk ya yang standby untuk melakukan pengangkutan lumpur dan juga sampah eceng gondok ini guys. Totalnya kalau tidak salah itu ya ada 4 truk yang akan mengangkut lumpur dan juga sampah eceng gondok ini guys. Nah, kalau kemarin ya 2 hari yang lalu itu posisi dari ekskavatornya melakukan pengerukan di sana guys ya, di seberang jembatan besi kecil guys ya, di sana ya. Nah, sekarang sudah bergeser ke hilir lagi guys ya, karena keberadaan tumbuhan liar ini guys ya, ini bergerak terus guys ya. Kalau misalnya debit airnya itu besar ya, dan arus dari hulunya itu juga kencang, pasti arusnya juga membawa tumbuhan liar eceng gondok ini menuju hilir guys. Jadi memang harus cepat-cepat dibersihkan ya tumbuhan liar ini supaya tidak bergerak terus ke hilirnya ya. Nah, nantinya juga akan menyebabkan aliran air kali ini menjadi terhambat dan beresiko banjir ya. Baik banjirnya di hilir ya, di daerah Muara Gembong ini, dan juga banjir di hulu seperti di daerah Sukatani atau Cikarang ya, yang sering banjir walaupun tidak sedang turun hujan guys. Ya, bekonya harus mengalah ya ketika ada kendaraan mobil yang akan melintas jalan ini guys, karena jalan ini merupakan jalan penghubung ya antara Kecamatan Cabang Bungin, Sukawangi dan juga Kecamatan Muara Gembong. Dikarenakan jalan ini tidak terlalu lebar ya atau sempit, jadinya harus bergantian antara kendaraan mobil yang melintas dengan aktivitas beko ini guys yang sedang melakukan pengerukan.
Normalisasi Kali Cikarang Hilir ini guys ya merupakan usaha guys atau upaya dari pemerintah Kabupaten Bekasi ya di bawah kepemimpinan Bapak Ade Kuswara guna untuk menanggulangi atau pencegahan banjir ya, terutama banjir di hulunya guys. Yang sering terjadi itu di daerah Sukatani guys ya dan juga Cikarang, walaupun di daerah tersebut tidak sedang turun hujan guys, tapi sering banjir ya karena akibat meluapnya Sungai Citarum dan juga Sungai Cibeet, apalagi di titik dimana keberadaan pintu air Bancong itu guys, itu yang sering banjir ya guys ya. Ditambah lagi sampah yang menyumbat pintu air dan keberadaan bangunan-bangunan liar di sepanjang tepi kalinya guys. Nah, sehingga Bupati Bekasi ya bergerak cepat menanggulangi banjir supaya banjirnya itu tidak terjadi lagi guys di kemudian hari ya. Makanya dikeruk kalinya, dinormalisasi Kali Cikarang ini dan dimulai di bagian hilirnya ya. Ini di Kampung Penombo, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Sebagian besar ya bangunan-bangunan yang berada di tepi kali ini guys ya, ini sudah dilakukan penertiban ya, dibongkar bangunannya. Nah, masih ada beberapa bangunan memang yang belum dilakukan pembongkaran guys ya, terutama di area hulunya guys, di sana ya, sampai di perempatan jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Sukawangi dan Kecamatan Cabangbungin guys. Jadi nanti bertahap ya pembongkaran bangunannya. Intinya itu guys ya, intinya semua bangunan liar ya yang berdiri ilegal di tepi kali ya, di sungai-sungai yang ada di Bekasi, itu nantinya akan ditertibkan atau dibongkar oleh pemerintah Kabupaten Bekasi guna untuk menormalkan kembali ya fungsi sungainya, supaya aliran kali itu lancar, tidak terhambat oleh keberadaan bangunan-bangunan liar yang berada di sepanjang tepi kali ataupun di atas kalinya guys. Ya, bisa kita lihat guys ya, lumpurnya sangat hitam ya, lumpurnya sangat hitam pekat guys ya, walaupun dari sini itu tidak tercium aroma bau lumpurnya guys. Sebenarnya guys ya, pekerjaan normalisasi di Kali Cikarang Hilir ini guys ya, ini sangat rapi guys sebenarnya ya, sangat rapi. Karena apa ya, jika nantinya jalanannya itu tergenang air guys ya, air dari lumpur yang sedang dikeruk ini guys, itulah pasti langsung dibersihkan oleh pekerjanya guys. Karena bisa kita lihat sendiri ya, di atas jalan itu terdapat dua pekerja lain guys ya, selain operator bekonya. Itu yang satu bertugas untuk menjaga lalu lintas guys, mengamankan lalu lintas, dan yang satunya lagi nanti akan membersihkan ya jalannya apabila tergenang air atau lumpur, supaya tidak membahayakan pengguna jalan. Itu langsung dibersihkan
dengan alat pembersih guys ya. Nanti kita akan mengecek guys ya kondisi pintu airnya guys. Di sini ada pintu air ya atau jembatan yang sudah tidak berfungsi pintu airnya guys. Nanti kita akan lihat ya apakah banyak sampah yang tersumbat di sana atau tidak guys ya. Ya sepertinya sudah penuh guys ya. Sepertinya sudah penuh, mobilnya siap berangkat guys. Jadi nanti kita akan cek pintu airnya guys ya. Di area ini guys sepertinya sudah rapi guys ya. Pengerukannya ini tanggulnya juga sudah dibentuk guys ya. Di sisi kiri dan juga di sisi kanannya ya sudah ditinggikan walaupun tidak serata di kali sepak guys ya. Di tebing-tebing tanggulnya. Mungkin nanti menyusul guys ya untuk meratakan tanggulnya ya. Cuma yang kita lihat di sini memang sudah berubah guys dibandingkan beberapa bulan sebelumnya ya, sebelum kali Cikarang Hilir ini dinormalisasi guys. Penuh dengan bangli ya atau bangunan liar dan juga tumbuhan eceng gondoknya itu sangat penuh sekali menutupi aliran kali ini guys. Tapi sekarang jauh lebih bersih ya. Jauh lebih bersih dan juga lebih lebar. Kalinya sudah didalamkan di area ini guys. Nah jadi di sini sepertinya ada satu jembatan tua guys ya. Nah yang dimana di jembatan ini juga terdapat satu atau dua pintu air guys ya. Dua pintu air tua yang sudah tidak berfungsi ya. Kita lihat di sini juga ada satu pintu air ya. Entahlah ini kali kecil atau selokan guys ya. Cuma sudah dimatikan guys ya. Di sini sudah tidak berfungsi pintu airnya. Di sana juga ada ya satu pintu air kecil dan sepertinya ini merupakan kali pembuang guys ya. Kali untuk mengalirkan sawah yang di sana dan juga yang di sana guys. Cuma sudah tidak difungsikan lagi guys. Nah kita lihat di sini guys ya, di sekitar jembatan itu memang sampahnya menumpuk di sini guys. Sampahnya menumpuk karena dipampat di pintu airnya ya.
Kita lihat juga gorong-gorong kecil ada 2 di bawah jembatannya guys. Nah ini pintu airnya memang sudah tidak berfungsi ya, sehingga hanya dipampat seperti ini saja ya, supaya sampah-sampahnya itu tidak hanyut menuju hilirnya guys. Nah mudah-mudahan saja ya, ini sampahnya juga sering dibersihkan guys, jangan hanya dipampat seperti ini saja ya. Nah sepertinya juga guys ya, jembatan ini sudah tidak kuat menahan beban kendaraan mobil ya, makanya di sana juga ditulis ya, pelang peringatan mobil tidak boleh melewati jembatan ini guys. Ini hanya kuat untuk kendaraan motor saja ya, dan juga pejalan kaki. Semoga pintu air ini direvitalisasi guys ya, dibongkar dan dibuatkan ulang pintu airnya guys, supaya lebih berfungsi ya. Oke guys, ini kita bareng satu warga guys ya, satu warga di Kampung Penombo. Nah ini si Teteh ini salah satu warungnya ini kena bongkar, efek dari normalisasi di Kali Cikarang Hilir di Kampung Penombo. Teteh punya warung di situ dari tahun berapa Teh? Udah lama, udah 3 tahun. 3 tahun ya. Kayak warung gorengan, gado-gado gitu ya? Iya Nah, gitu. sekarang setelah warungnya dibongkar, pindahnya kemana? Belum dibikin, baru di itu, di latar aja itu ntar depan. Tapi udah jualan lagi belum? Belum. Belum. Teteh menerima ya warungnya dibongkar? Terima banget, karena kan pinggir kali itu emang milik pemerintah. Pemerintah ya, jadi Iya. kalau pas waktunya diambil ya Teteh Iya ikhlas lah betul. ya? Iya ikhlas aja udah. Apa kata pemerintahan sekarang biar maju. Sebelumnya di sini Teteh itu pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah nggak Teh? Belum pernah. Kayak PKH dapat? Belum pernah. Belum. Dari pemerintah daerah belum? Belum. Nah untuk pembantuan usaha udah pernah belum? Biasa lagi ini ada yang setiap warung itu udah Tiap warung ada. bantuan. Bantuan Ya, dari kalau mana tuh? Daerah apa pusat? dari pusat kayaknya dari pusat Kalau dari daerah belum ya? belum. Bukan minta ganti rugi bangunannya digusur, tapi Teteh mah cuma minta bantuan modal Iya aja ada gitu usaha ya. biar namanya anak pada jajan lagi. Anaknya berapa Teh? Anaknya 2 Anaknya 2, tapi suami ada. ada. Ya, semoga Teh setelah warungnya dibongkar, nah nanti bisa dapat tempat yang baru Teh ya. Iya amin. Nah semoga juga ada perhatian dari pemerintah, karena Teteh ini termasuk yang menerima ya bangunannya dibongkar karena berada di tepi kali ya. Iya pinggir Tapi kali. Teteh itu berharap ada bantuan permodalan dari pemerintah supaya Teteh tetap bisa usaha Iya bisa dagang gorengan lagi sama gado-gado. ya buat sehari-hari Teh ya. Iya bekas anak pada sekolah jajan. Semoga Teh, terima kasih Teh. Amin. Iya. Ade mau susu nggak? Mau susu? Mau? Ya ini sini ambil ya susu nih. Nih susu, ayo ambil tuh. Nah satu-satu ya. Satu lagi. Ya, ya habisin ya. Habisin. Iya main lagi ya. Ini bocil-bocil dari Kampung Penombo, Kecamatan Muara Gembong.